Makanya berbagai macam ragam cara orang berusaha supaya nyo dapat tampik yang mulia, kedudukan yang mulia. Kok dak bisa sampai ke situ Bapak Ibu? Paling dak dake awak jo orang-orang yang punya kedudukan tu. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak berperan sama sekali terhadap anak yatim ini. Apa peran kita? Kalau kita mampu tentu bisa membiayai pendidikannya, memberikan makannya. Tapi kalau seandainya itu tidak mampu, paling tidak Bapak Ibu sekali sepekan ketika kotak infak hari Jumat itu lewat, jangan pernah sekalipun kita tidak mengisinya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak pengurus Masjid Al-Amin beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita doakan semoga selalu berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah tarwih rahimakumullah, teristimewa kepada Ananda Ustadz yang masih hadir, masih setia datang ke rumah Allah ini, yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan dan Ustadz harapkan. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan nikmat Allah lah pada malam hari ini sekali lagi untuk kesekian kalinya, berulang kali Allah kasih kita kesempatan, Allah beri kita kesehatan, Allah kuatkan langkah kaki kita sehingga kita masih bisa berdiri di belakang imam mengikuti salatnya. Betapa banyak orang yang hari ini dia tidak sibuk dengan apapun, sehat walafiat, bahkan mungkin jaraknya dengan rumah Allah ini tidak begitu jauh, tapi tidak bisa datang ke rumah Allah ini dengan berbagai alasan yang membenarkan tindakannya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah mudahkan kita Bapak Ibu sehingga masih bisa berdiri di belakang imam. Nantilah kita hitung kusuk tidak kusuk, sempurna tidak sempurna, tapi datangnya saja kita di masjid ini sudah nikmat luar biasa. Sampai pada waktu kita tidak lagi berdiri di belakang imam, tapi sudah dibantu untuk berada di depan imam. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti akan berakhir. Sering berulang acap kali kita sampaikan Bapak Ibu, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman yang sesungguhnya kecuali ada upaya serius dan sungguh-sungguh dalam diri kita untuk mencontoh apa yang telah dicontohkan, untuk meneladani apa yang telah diteladankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah, malam hari ini adalah malam yang ke-22. Singkat cepat berlalunya waktu. Memang Bapak Ibu wakatuku memang capek jalannya. Indah terasa lah condong matahari Ramadan ke barat.
akan sangat capek warasun waktu ko jalan Bapak Ibu ketika kita nanti gemetar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kita hanya merasakan kehidupan dunia ini seperti dijelaskan Quran surah An-Nazi'at ayat terakhir itu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kata ayat itu hanya seperti sore dan pagi saja. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Allah beri kita kesehatan, Allah kuatkan kita sehingga istiqamah datang ke rumah Allah ini. Bapak dan Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, sebelum materi judul yang disediakan pengurus kita sampaikan, ambo memang pertama baru ke Masjid Al-Amin ini. Nah, baru pertama Bapak Ibu. Tadi protokol termasuk hebat ya. Biasanya jarang Bapak Ibu protokol ini yang pas menyebut nama saya. Nama saya ini hampir-hampir belum pernah saya temukan sama. Nggak ada yang namanya sama aja nama ambo. Yang mirip ada. Sia Anusapati. Anusapati itu siapa? Raja-raja Majapahit, Singosari, cucu cicitnya Ken Arok dan Ken Dedes. Tidak ada yang sama. Di kampung saya Bapak Ibu tidak ada loh orang yang namanya model Lamboko namanya. Biasanya di kampung Ambo itu yang ada hanya Gamawan Fauzi. Oh Pak, orang Allah panjang Pak ya. Ambo heran juga Bapak Ibu. Ambo tanya kagai di kampung Ambo panggil mak, mbak kok dia gih namo model itu. Jawaban mak kok namo waang tu tak sembarangan tu doi. Tak sembarangan mbak aku mak. Diminta kangku kali tu cina. Angku kali tu sia tu mak. Buya di kampung. Jadi kalau dulu-dulu Bapak Ibu layana namo diminta kabuya. Kabuya diminta. Dek buya ko sebenarnya lagi namo duo. Yang pertama dia gih namo Ma'ruf Al-Kharqi. Nah, kalau itu dipilih dari orang kayak mantap. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustaz Ma'ruf Al-Kharqi. Kan barik begitu. Tapi pilihan orang gaek jatuh yang kedua. Nah, sebenarnya bukan Sarah Sakti. Yang dia gih nama itu Syara El-Sakti. Nah, maklum Bapak Ibu, di kampung masuk SD, laye indak dari bidan tapi dibantu dukun. Dukun beranak, indak ada akta kelahiran. Ketika masuk SD ditanya dek orang dek guru, bila lah iya anak pak? Kalau tidak salah masak padi dulu mah. Masak padi ko acok pak. Di kampung tu masak padi 2 kali setahun. Masak padi gitu. Akhirnya guru ko menguji menyuruh, coba pegang telinga. Masih ingat mau pegang telinga. Dulu kan masuk SD barang aja pak. Lah sampai mah bisa masuk. Siapa nama? Syara El-Sakti. Ba namo ndak data kau ke cik guru SD. Ambo datang seketik ya. Di datan dek guru SD. Namanya guru Bapak Ibu, memang orang sangat memuliakan. Apa kacik guru? Itulah yang betul. Beda kini Bapak Ibu. Guru tidak punya wibawa. Tidak dihargai, jangankan oleh orang tua, murid sendiri pun tidak menghargai gurunya. Makanya kadang ilmu itu payah masuk Bapak Ibu. Ibu dan Bapak jemaah tarawih rahimakumullah, malam hari ini judul yang diberikan pengurus itu menyantuni anak yatim. Aduh yang paling didambakan di awak manusia kau Bapak Ibu. Apa itu? Tempat dan kedudukan. Tak ada awak yang tak pengen dapat tampik mulia dah. Mulai di keluarga awak, di lingkungan awak, di masyarakat awak, pengen dapat tampik yang mulia, punya kedudukan. Maka kedudukan kau dicari. Dicari.
Ada yang memang tujuan dapat kedudukan tu untuk memuluskan ini dapat fulus. Tapi ada lo yang lebih mulia dari itu. Nyo pengen dapat kedudukan untuk memberikan kesan nama baik. Nyo pengen membuat sejarah dalam hidupnya. Makanya berbagai macam ragam cara orang berusaha supaya nyo dapat tampil yang mulia, kedudukan yang mulia. Kok tak bisa sampai ke situ Bapak Ibu? Paling tak dake awak jo orang-orang yang punya kedudukan tu. Jo orang yang mulia tu. Bertambah rasanya kemuliaan awak. Ambo masih ingat Bapak Ibu ketika pertama kali Ustaz Abdul Somad datang ke Padangku. Ditampian di Masjid Nurul Iman. Tak tanggung banyak umat datang ke situ dah. Tak tanggung banyak umat datang ke situ dah. Ambo datang ke situ berdua jo anak nak bujang. Hanya bisa sampai di pintu masjid, angeknya tak tanggung. Mani tiap balinang imatu ambo mencari Ustaz Abdul Samad. Bukan karena ustaznya tapi yang ambo pikiran. Apa yang berpikiran? Bukan untuk maksud merendahkan, meremehkan UAS, enggak. Coalo bisu awak Bapak Ibu mencari Nabi dari kejauhan. Kerinduan awak untuk bersobok je bila tu enggak akan tertahankan. Ba'a jangankan kamandake dari jauh saya mencari alun tentu bisa awak Bapak Ibu. Makanya enggak heran Bapak Ibu kadang orang membuat eksperimen. Membuat eksperimen kini nyawawancarai orang, nyo tanyo seandainya Nabi adoh kini di sisi engkau, apa yang akan engkau sampaikan? Jarang yang bisa menjawab Bapak Ibu. Apa jawabannya? Hanya linangan air mata menjawab. Takai itu benar rindu pengen dakek jo Nabi. Apalagi nanti di akhirat Bapak Ibu bisa wak menjamin salat awak bisa membuat awak mulia dakek bisa dakek jo Nabi alun tantu lagi. Karena salat awak banyak lo kadang yang tak pas, tak sesuai rukun jo syarat, tak sesuai tapek waktu. Apa kok ibadah-ibadah yang lainnya bisa alun tantu. Tapi ada jaminan dari Nabi Bapak Ibu. Nabi sendiri yang menjamin. Barangso di akhirat nanti kecik Nabi ada orang nanti jo Nabi itu dakeknya tak tanggung-tanggung apa Ibu, tak sekedar dakek doh kecik Nabi seperti kuah cek. Seperti dua jari Bapak Ibu. Dakek. Kalau rumah kau tetangga sebelahan Bapak Ibu. Di surga bersebelahan dengan Nabi, tetangganya Nabi, bahkan mungkin lebih dakek dari itu Bapak Ibu. Kira-kira amal ibadah apa yang bisa awak lakukan untuk bisa mantan awak ke situ Bapak Ibu? Bisakah salat awak? Bisakah puasa awak? Bisakah baca Al-Quran awak? Alun tantu. Alun tantu. Jadi ada jalan tercepat, jalan pintas, jalan yang sulit sebenarnya untuk dakek ke Nabi tapi bisa jadi mudah. Apa itu? Yang bisa dakek model kuawak je Nabi? Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asharam bi isbaghaihi sabbabati wal wusta. Aku kata Nabi dan orang yang menanggung anak yatim memiliki kedudukan seperti ini kata Nabi. Nabi Muhammad memberi isyarat dengan dua jari telunjuknya dan tengahnya yang didekatkan. Hadis riwayat Bukhari. Maka tentu tidak ada orang yang tidak pengen dekat dengan Nabi. Apalagi nanti di akhirat, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Kalau baca lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim. Dan ini sekaligus
cara praktis awak menyantuni anak yatim. Yang pertama yang perlu awak lakukan untuk menyantuni anak yatim itu, kalau kita lihat dalam Quran surah Ad-Duha ayat 9, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ambo baca dalam tafsir Ibnu Katsir, berbuat senang-wenang itu kata beliau itu merendahkan anak yatim. Merendahkan. Kadang iyo Bapak Ibu, kenyataan di lapangan wak temui kadang. Ambo guru Bapak Ibu. Di sekolah memang banyak anak yatimku yang berkasus Bapak Ibu. Kadang namanya tu namo barik pula, namanya Muhammad, anak yatim berkasus. Barik Bapak Ibu. Di situlah ujian Bapak Ibu. Wak tidak boleh merendahkan. Jangan sampai wak menjustifikasi. Oh iya pantas nak yatim di rumah. Jadi bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu itu merendahkan, apalagi sampai mencaci maki, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya meremehkan dan merendahkan. Ini tidak boleh berlaku senang-wenang terhadap anak yatim. Ini Quran surah Ad-Duha ayat 9. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, menyantuni anak yatim itu dengan menyayanginya dengan memberi makan. Ini dijelaskan Quran surat ke-76 ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Perintah untuk memberikan makanan terhadap orang miskin dan anak yatim. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 220, cara menyantuni anak yatim itu, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Apa yang harus dilakukan? Memperbaiki keadaan mereka agar lebih baik. Memberikan nasihat, wejangan dengan penuh kasih sayang. Marasuk kapalonyo. Calik-calik lo masuk kapalonyo. Kalau agak gadi buku dah rasuk kalau lain cerang. Kemudian memperbaiki dunia mereka, kebutuhan mereka. Kemudian juga membantu mengarahkan akhirat mereka, supaya mereka bisa menjadi generasi Rabbani, generasi yang tahu, kenal dengan Rabbnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, cara menyantuni yatim itu, jangan menghardik, membentak, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Seperti dijelaskan Quran surah Al-Ma'un ayat 2. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ibu dan Bapak jemaah tarawih rahimakumullah, ini beberapa hal ayat Al-Quran yang membicarakan tentang anak yatim. Kemudian juga penjelasan tentang bagaimana cara kita supaya bisa dekat dengan Rasulullah dengan menyantuni anak yatim. Paling tidak Bapak Ibu, salah satu bentuk nyata kepedulian kita terhadap itu, jangan sampai, yang paling sederhana ya, jangan sampai Bapak Ibu kita tidak berperan sama sekali terhadap anak yatim ini. Apa peran kita? Kalau kita mampu tentu bisa membiayai pendidikannya, memberikan makannya. Tapi kalau seandainya itu tidak mampu, paling tidak Bapak Ibu sekali sepekan ketika kota infak hari Jumat itu lewat, jangan pernah sekalipun kita tidak mengisinya Bapak Ibu. Kalau bisa diisi semuanya. Kalau di masjid-masjid itu biasanya kan ada beberapa itu, untuk masjid, untuk pendidikan, untuk anak yatim. Kalau tidak bisa ketiganya Bapak Ibu, seminimal-minimalnya kota anak yatim itu mesti kita isi. Berapa kita bisa, tanda kita betul-betul memang menunjukkan kepedulian kita terhadap anak yatim itu. Siapa tahu dengan uang hanya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000 atau lebih, itu yang bisa membuat kita nanti seperti ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian juga barangkali kita melihat masyarakat kita kesadaran untuk menyantuni anak yatim itu sudah luar biasa. Saya perhatikan Bapak Ibu di masjid-masjid itu, infak yang tidak pernah kering itu, infak yang paling banyak itu, yang hampir saya lihat tidak pernah minus adalah infak anak yatim. Posnya anak yatim itu banyak. Tapi mungkin perlu juga pada kita selanjutnya Bapak Ibu, secara umum, ini tempat lain kita lihat ini, memberikan santunan ke anak yatim itu, kadang sifatnya temporal, tidak terus menerus. Nah, ini mungkin perlu juga kita evaluasi. Infak harta anak yatim puluhan juta Bapak Ibu. Tapi anak yatim di tempatnya, di RT-nya, kekurangan, kesulitan, makan susah, bayar orang sekolah susah, belanja susah, padahal uangnya banyak di masjid, di kasnya banyak. Jangan sampai itu kita termasuk kategori itu. Oleh karena itu mungkin kita memang perlu meningkatkan kepedulian kita, perhatian kita setiap saat, setiap waktu. Paling tidak untuk yang pokok, kalau memang betul-betul tidak mampu dia, tidak sanggup bahkan untuk kebutuhan pokok mereka kesulitan, maka ini tentu harus kita tingkatkan kepedulian kita sehingga mereka tidak kekurangan. Masa anak yatim yang punya orang tua banyak, sebenarnya kita ini orang tuanya, dia kelaparan. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu barangkali kita memang terus memperhatikan, meningkatkan kepedulian kita terhadap anak-anak yatim kita, apalagi yang berada di lingkungan kita. Kalau selama ini mungkin pemberian santunannya hanya sekali setahun, kita tingkatkan. Bisa jadi nanti mungkin sekali sebulan atau sekali sepekan. Yang paling pokok, yang paling penting bagi kita itu kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, sehingga kita tidak termasuk kategori orang-orang yang menelantarkan anak yatim, yang termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikannya. Harapannya juga tentu bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.